Jadi karyawan bawa kabur uang penghasilan laundry. Kali ini saya ingin membahas ada dua klien saya dan keduanya dari wilayah Cibubur ya. Yang ketika mau minta bantuan apa segala macam, salah satu pertanyaannya adalah saya ini kan belum pernah bisnis Pak, jadi apa sih sebetulnya risikonya yang harus saya perhitungkan kalau saya mau bikin bisnis laundry? Nah ya, baik, mari kita lihat. Apa saja faktor resiko dalam berbisnis laundry? Yang pertama adalah resiko kehilangan biaya investasi dari proses instalasi dan alat perlengkapan itu seperti ongkos bikin partisinya dan sebagainya. Dalam arti begini, kalau Anda buat laundry di sana dan tidak berhasil, maka Anda pindahkan kan? Anda pindahkan peralatannya kan tidak hilang ya. Kecuali Anda mau jual apa segala macam, tapi biaya instalasi itu sudah habis. Ya, biaya instalasi. Nah, biaya instalasi itu berapa? Nah, angkanya bervariasi. Tapi sebagai gambaran saja, biaya instalasi itu bisa dihitung. Salah satu cara menghitungnya adalah per unit itu tidak akan kurang dari sekitar 2-3 juta, tergantung jenis kompleks tidaknya peralatan Anda. Jadi kalau Anda punya 3 itu sudah hampir berapa juta bisa dihitung ya. Jadi itu biaya instalasi. Itu resiko pertama. Resiko yang kedua, tentu saja seperti saya bilang tadi, kalau Anda tidak berhasil di tempat itu dan Anda ingin pindahkan, maka Anda kehilangan biaya sewa. Anda sudah bayar 1 tahun kan? Jarang yang biaya sewanya bulanan. Kalau saudara mungkin dikasih ya. Tapi umumnya itu tahunan. Nah, kalau Anda sudah jalan 3-4 bulan nggak berhasil, Anda pindahin. Pernah nggak saya alami? Pernah. Dan ketika saya pindahin, apa yang saya lakukan? Saya over kontrak. Dapat. Saya masih balik lagi uangnya sepertiga dari biaya sewa. Jadi nggak hilang-hilang amat ya, asal ada yang mau over kontrak. Jadi itu resiko yang kedua. Kehilangan biaya sewa. Yang ketiga adalah kemungkinan di bulan awal. Jarang sih. Ya, tapi kemungkinan di bulan awal Anda harus nombok biaya operasional. Nomboknya apa? Anda tambahnya apa? Cuma gaji karyawan. Kalau 1-2 bulan pertama belum menghasilkan ya. Tapi kalau dipersiapkan, sepanjang klien-klien yang saya siapin itu sejauh ini saya belum pernah sih orang sampai nombok 2 bulan gitu ya. Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah resikonya tentu resiko yang berkaitan dengan karyawan sebetulnya. Harus diakui ada beberapa teman yang sistem manajemennya rekrutmennya tidak terlalu baik sehingga kecolongan. Jadi karyawan bawa kabur uang penghasilan laundry. Nah, ini terutama kalau penghasilannya kebanyakan masih cash, masih diterima tunai di tempat itu. Sehingga karyawan, ada tuh satu kejadian yang karyawan baru masuk hari itu, dan hari itu juga sorenya dia pamit pinjam motor mau makan, dia bawa kabur motor. Kurang ajar banget ya. Nah, ini penting manajemen karyawan ya. Saya punya sistem yang saya ceritakan tapi tidak dalam kesempatan ini ya. Nah, itu nombok biaya operasional sudah, resiko dicuri karyawan sudah. Kemudian resiko yang lain adalah resiko dikomplain customer karena pakaian hilang atau luntur atau apa yang belum tentu salah Anda sih. Tapi namanya customer itu kan variasinya itu, wah. Ya kalau Anda dapat ada yang jenis itu ya, jenis yang apa saja dikomplain sebetulnya. Jadi bukan cuma laundry dikomplain, dia makan di mana komplain, dia belanja apa dikomplain. Artinya dia sudah, boleh dikatakan kalau disebut itu jenis orang yang complain is my middle name. Artinya komplain itu nama tengahnya dia gitu loh. Jadi kemana-mana dia piawai soal komplain. Nah, kalau Anda pakai itu ya, tertukar, hilang, luntur, rusak, dan sebagainya. Itu resiko yang kelima. Yang keenam adalah resikonya Anda stres karena hal-hal itu. Karena masalah operasional, karena ini, karena itu. Ya, jadi karena nggak biasa. Orang itu kan kadang kalau Anda biasa jadi profesional,
semua dalam sistem organisasi udah jalan segala macam. Begitu Anda masuk ke dunia usaha, itu kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Nah, ini yang kadang membuat orang stres, gitu ya. Nah, itu pentingnya berjejaring, bergaul untuk bisa tahu, oh ternyata itu sebetulnya biasa aja gitu. Latihan mental namanya ya. Kalau nggak kuat ya mental, ya. Nah, yang ketujuh adalah tentu resikonya Anda bangkrut. Ya, jual peralatan bekas. Semua peralatan Anda jual, ya. Saya jual beli juga sih. Saya pernah beli, ya. Tapi saya nggak mau yang jelek. Saya beli khusus yang koin apa segala macam dengan harga yang masuk akal, gitu ya. Nah, itu 7 risiko dalam berbisnis laundry. Kalau Anda sudah siap mental melihat 7 ini dan kemudian Anda mendapat pendampingan yang baik, nah semua risiko itu bisa dieliminir, dikurangi begitu rupa sehingga mendekati nol. Tidak bisa nol ya, tetapi mendekati nol. Nah, itulah pentingnya pendampingan-pendampingan. Nah, itu yang saya sampaikan kali ini. Tujuannya membuat Anda lebih besar kemungkinannya untuk berhasil menjadi pengusaha laundry.